Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas yang kali ini masih membahas MTV Tracks. Sekali lagi saya tidak menerima request, saya hanya membahas majalah yang tempat saya kerja ya, itu MTV Tracks dari 2004 akhir sampai 2005, terus Playboy dan Rolling Stone dari kira-kira Mei 2008 sampai edisi Desember 2011 kalau nggak salah ya. Di luar itu saya tidak menerima request, memangnya saya band top 40. MTV Tracks edisi Juni kali ini covernya Coldplay karena dia ada secret gig di London dan temanya dance issue report dan dancing the dance dan ultimate dance craze. Ada hot interviewnya Athlete, Pure Saturday dan 13 Senses. Langsung kita ke ini ya, rubrik kesukaan saya yang menggelitik, itu rubrik Getar Cinta arahan Om Leo, yang kali ini diberi judul Engkau Bercinta, Om Leo Bergetar. Om Leo kali ini tidak punya tips tapi memiliki petunjuk katanya. Petunjuk agar tidak salah membedakan manusia antara yang cewek dan yang cowok. Yang pertama, ajak dia berenang ke pantai. Jika dia menggunakan bikini bin swimsuit, maka dia cewek. Tapi jika menggunakan celana Hawaii saja, maka berarti dia cowok. Namun jika dia menggunakan topi dan bawa tikar dalam jumlah banyak, maka berarti dia adalah orang yang menyewakan tikar di pantai. Jika demikian, maka kita harus bertanya kepadanya, "Hei tukang tikar, kamu cewek apa cowok?" Yang berikutnya, ajak dia menuju pasar Tanah Abang. Jika para preman Tanah Abang menggoda, "Hei Neng, mau belanja ya?" Maka berarti dia cewek. Tapi jika para preman Tanah Abang menggoda, "Hei Bang, mau belanja ya?" Maka berarti dia cowok. Namun jika mereka langsung memeras uang dan mengarahkan senjata tajam, maka kita harus lari. Dalam keadaan berlari ketakutan, kita harus bertanya kepadanya, "Hei, kamu cewek apa cowok?" Yang terakhir, pukul sampai pingsan, lalu buka celananya. Jika alat kelaminnya adalah itu, maka dia cewek. Tapi jika alat kelaminnya adalah itu, maka dia cowok. Namun jika alat kelaminnya ada namun tidak jelas, kita harus bertanya kepada seseorang, menurut kamu ini cewek apa cowok?" Om Leo ini lawakannya sudah absurd jauh sebelum anak-anak stand up komedian yang punya punchline absurd ya. Ada ya Star Trek-nya band-band bule, ada Kaiser Chief, siapa nih, Marion Raven dari M2M, Rob Thomas, Queens of the Stone Age, Alone at Last dari Bandung masih aktif. Ini siapa, Soul ID apa Solid siapa? Solid, tinggal Drew aka Drastilo karena Maurits aka Jiggy Time meninggal. Ada Limp Bizkit, Christian Hosoy, nah ini dia Star Trek kita kali ini. Olga Lydia, saya ingat banget ini fotografer kami Bayu Aditya, kan memang tipe ceweknya yang oriental begitu. Begitu Olga Lydia datang dia deg-degan dan girang bukan main karena Olga Lydia datang ke kantor. Makanya tuh fotonya simple tapi hot banget karena pakai hati dia motretnya ya. Ini cerita soal Olga yang pernah kekunci di WC di hotel, dia harus merangkak, pernah lip sync CD-nya skip. Ada siapa nih, Emily Browning, New Order, Hot Hit, The Tears. 100% Indonesianya ada siapa ini, Plasma, nggak tahu sekarang kemana. Ada Morning Blue, ini kayaknya dari Jakarta deh kalau nggak salah, nggak tahu juga kemana. Ada Arifito, siapa ini Arifito, direktur perusahaan multinasional, rilis debut solo album. Siapa yang waktu itu bisa bikin dia diwawancara ya. Ada band dari Solo namanya Respect. Entah kemana sekarang Respect. Ini Star Trek-nya. Duo Ratu. Ada Mulan dan Maya. Masih hangat dan akrab. Masih muda sekali ya. Ini memang sengaja begini posenya supaya ya bikin penasaran. Nih, saya nanya, yang saya bacain pertanyaan yang terakhir yang beda aja ya. Benda teraneh yang pernah dipakai untuk mengganti pembalut ketika kamu tiba-tiba bocor. Kalau Maya bilang kain, Mulan bilang sapu tangan. Pernah mengintip orang mandi, Maya bilang waktu kecil ngintip tante. Kinky sekali. Nakal ya. Terus ngintip laki gua mandi. Mulan, kagak kali, takut bintitan matanya. Yang terakhir nih, tempat berak teraneh. Maya bilang kamar mandi yang nggak ada WC-nya, nggak ada klosetnya maksudnya ya. Gua pernah soalnya, gua masukin tainya ke lubang pembuangan yang buat air aja. Kebayang nggak seorang Maya Estianty yang sekarang glamor, naik jet pribadi,
cantik, terus pernah berak di WC yang nggak ada klosetnya, tainya dibuangin di saluran air. Kalau Mulan ternyata dia pernah berak di celana. Tuh, ini dia buktinya nih. Kelakuan ya, cewek-cewek cantik ternyata pernah juga mengalami masa-masa shitty moment. Ada Coldplay, Secret Gig. Kalau sekarang sih kayaknya biasa saja event-event begini karena orang pasti sudah ada di YouTube dan di internet dengan mudah, jadi majalah tidak ada daya tarik lagi karena udah keduluan sama internet. Iklan ada Semi Dita dari Trax FM. Siapa ini? Atlet, wawancara atlet, 13 Senses, Christian Bautista lagi. Pure Saturday, setelah kemarin saya liput konsernya bersama Iyo, sekarang saya mau wawancarai mereka. Sekarang tinggal 3, si kembar sudah hijrah. Ini ada konser report Napalm Death. Saya ingat banget ini Aryan jadi LO ya, dia rela jadi LO. Pokoknya ini salah satu band idolanya Aryan Arifin. Jadi dia selain liputan juga menjadi LO. Itu malam saya melihat bahagia sekali wajah Aryan. Berapa hari dia jadi LO, pulang-pulang pokoknya dia bilang salah satu malam paling membahagiakan dia. Ada konser report, konser Iwan Fals dan Slang yang dalam tour bareng, live bersatu dalam damai tour, Iwan Fals dan Slang Plur. Avril Lavigne, siapa nih? Jarul, ada Jarul pernah datang ke sini ternyata. Bebel Gilberto, siapa ini? Liputan-liputan ada berita soal gila film butuh bioskop digital karena film-film indie butuh media memutarkan. Zaman dulu XL masih kuning warnanya, belum biru seperti sekarang. Tuh. Oren-oren gini loh. Sekarang kan biru semua warna korporatnya. Apa ini? Ya, liputan biasa, liputan video klip Maharencana Cepu Manik. Lagi-lagi Cepu Manik ya, 3 edisi berturut-turut Cepu Manik ini begitu besarnya harapan MTV Trax terhadap Cepu Manik. 3 edisi berturut-turut diliput loh. Sebetulnya bukan MTV Trax, Aryan Arifin yang percaya sama Cepu Manik karena memang album pertamanya bagus sekali, tapi ya terlalu serius, maksudnya kayak berat banget ya bukan sesuatu yang jelek sih, tapi mungkin orang butuh waktu untuk mencerna musiknya ya. 3 edisi berturut-turut kami promosikan. Ada apa lagi ini? Nah, ini liputan soal dance musik. Ini ada di Jeromi kutipannya, dance musik itu nggak perlu dinikmati sambil mabuk, salah besar kalau itu dihubungkan dengan ekstasi, kata di Jeromi berapi-api. Kesal mungkin, kecewa bisa jadi. Toh masih banyak orang yang punya pandangan begitu, tapi banyak juga para scenesters dan musik lokal yang punya pandangan seperti Romi. Lantas bagaimana sebenarnya scene ini sekarang? Ini liputan soal perkembangan dance music di Indonesia ya. Saya mau wawancarai Gustaf Hariman untuk mengomentari fenomena dance culture. Kami anggap dia budayawan yang bisa mengomentari. Ada Ultimate Dance Craze, ini dance yang populer. Kalau sekarang mungkin dance yang viral ya istilahnya, ada Polonaise, ada frog dance, line dance, Macarena, aserehe, haha, poco-poco, goyang sengcok. Dari budaya dangdut ada slam dance. Kalau sekarang kan ada coffin dance ya. Ada Jimmy Multazam, gue budak beat kalau ya, karena dance isu maka kami wawancara Jimmy sebagai salah satu ikon dance terbaru di Indonesia. Fashionnya The Sigit waktu baru album pertama kalau nggak salah ini, The Sigit dan Joanna Alexandra. Yang menentukan orang-orang yang masuk di rubrik di rubrik fashion ini adalah fashion editor kami ya, Ananda Aditya Santi, yang juga tukang nyicip. Ada di kita ada namanya rubrik nyicip. Jadi
Nanda ini saya ingat banget, dia ini senang makan tapi badannya kurus banget, makannya banyak. Dan dia saking senangnya makan, kalau habis makan enak dia nggak mau langsung minum, dia nunggu sejam bahkan 2 jam dulu, karena dia tidak ingin cita rasa makanan enaknya tuh hilang. Jadi dia kalau habis makan enak, dia dinikmati sampai merasa udah cukup nih, sisa enak di lidahnya tuh, baru dia minum. Mana tuh Nanda sekarang ya? Ada Trax Jail, finalis MTV VJ dikasih kontrak lah, gitu lah Jail. Ada promo ungu violet. Kayaknya edisi berikutnya ada cover story-nya Dian Sastro sama si itu deh. Siapa? Rizky Hanggono. Mana nih? Oh, ada album Saudara Saudari. Ini kayak saya bilang seperti kayak Naif, tapi kalau Naif itu lebih bagus, ini kayak lebih kusamnya ya. Kemana tuh saudara-saudari ya? Filmnya The Interpreter, Nicole Kidman masih Shang-Chi. Nah, di kita tuh ada rubrik Mamarazzi dan ada Unlucky Circle. Kalau di majalah-majalah zaman dulu, orang yang dilingkarin dapat hadiah. Kalau di kita, orang yang dilingkarin itu yang nggak dapat hadiah, teman-temannya yang nggak dilingkarin malah yang dapat hadiah. Tapi saya nggak tahu apakah yang nonton, yang di foto ini tahu masuk majalah, itu pertanyaannya. Kadang-kadang sering kali banyak hadiah yang nggak diambil karena orangnya nggak tahu, tapi sponsor masuk, karena makanya suka ada barang-barang di kantor. Ini masih ada rubrik Mamarazzi dengan tulisan caption yang lucu. Nanti kelak di majalah Rolling Stone juga ada rubrik seperti ini. Tidak ada puisi dari Om Leo kali ini, karena kayaknya Om Leo pusing ya. Biasanya ada puisi, tidak ada. Nah, ini ada astrologi. Kita masih standar majalah zaman dulu, ada astrologi. Yang bikinnya ini Avianto Nugroho. Ini dia ngarang-ngarang aja ya. Jadi buat yang percaya astrologi, kamu pasti akan hilang kepercayaannya terhadap astrologi kalau kamu sudah satu kantor dan melihat bagaimana proses membuat astrologi itu. Mana lagi tadi yang mau dibahas ya? Oh, ya. Saya pikir ada ini. Why dance? Because we can. Ada sebuah artikel dari DJ Nishkra. Ya, sepertinya itu saja edisi dance issue kali ini. Pokoknya kalau di liputan Dancing the Dance ini kami mewawancarai DJ dan para MC. Terus intinya dari feature kali ini adalah para pelaku dance music tidak ingin diasosiasikan dengan drugs. Kata DJ Romi, kesalahan terbesar adalah ketika dance music dikonotasikan dengan drugs. Culture dance bukan drugs, tapi fashion. Kalau kata Romi sekali lagi, kami sebagai DJ Selatan tetap setia dengan prinsip clubbing without drugs. Terus katanya dance music lokal masih sangat dianggap anak tiri sama industri, tidak mau dilirik sama sekali. Mungkin pengetahuan mereka masih kurang, kuping ANR-nya nggak ngerti bagaimana penetrasi dance music. Kayaknya berbeda ya. Belakangan kan EDM malah jadi tren, dan ini 15-an tahun lalu malah masih anak tiri. Tidak ada yang menyangka mungkin bakal menjadi tren dan diterima pasar. Sudah, kalau begitu saya harus tutup bahas majalah lawas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan bahas majalah lawas. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih membahas MTV Tracks. Dadah.